Hidup lagi banyak masalah, usia semakin bertambah. Lah, si doi malah ngajak nikah. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Puluh, biar jadi ke penghulu. Ya minimal subscribe dulu. Di awal film, terdapat sinopsis yang menceritakan keadaan Jepang kuno di masa feodalis, negeri yang masih terisolasi dengan adanya kebijakan Sakoku yang tidak mengizinkan keberadaan orang asing di Jepang. Diketahui pada zaman ini, Jepang masih berselimut misteri, di mana entitas mistis seperti iblis, penyihir, dan siluman masih menempati sebagian pulau yang terisolasi. Seluruh Jepang pada masa itu tunduk di bawah otoritas mutlak Shogun Tokugawa Tsunayoshi, sedangkan setiap wilayah provinsi masih dikuasai tuan tanah yang disebut daimyo. Kita juga diberitahu jika setiap provinsi pada masa itu saling berselisih satu sama lain, sehingga keberadaan samurai berperan besar dalam menjaga perdamaian. Jika seorang samurai gagal melindungi tuan dan wilayahnya, mereka akan merasa malu dan kehilangan kehormatan dari masyarakat. Dan dari sanalah muncul istilah samurai tak bertuan yang dikenal dengan sebutan Ronin. Terdapat kisah nyata dalam sejarah Jepang yang terkenal ke seluruh dunia tentang kisah 47 Ronin yang membalaskan dendam tuannya. Terdapat narasi jika kita mengetahui kisah ini sama halnya dengan kita mengetahui sejarah Jepang. Kisah diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Kai yang berlari seorang diri di tengah hutan belantara. Terdapat informasi jika dia merupakan anak yang diasuh dan dibesarkan iblis penunggu hutan Tango. Diketahui jika Kai dibuang sewaktu bayi akibat pada masa itu keberadaan darah campuran dicap sebagai aib. Di tengah pelariannya, Kai yang kelelahan kemudian terjatuh lalu pingsan di tengah aliran sungai yang berada di wilayah provinsi Ako. Sehari kemudian, dia ditemukan seorang samurai muda bernama Oishi Karanosuke yang sedang menjelajahi hutan bersama Tuan Asano yang merupakan daimyo di provinsi Ako. Untuk memastikan adanya tanda-tanda kehidupan, Oishi menenggelamkan kepalanya di aliran air. Kai yang tersadar bereaksi dengan mengambil katana milik Oishi. Menerima hal itu, Oishi tanpa segan berniat membunuh Kai. Namun, tindakan itu dicegah Asano. Sebagai pemimpin yang bijak, Asano beranggapan jika Kai hanyalah anak-anak seperti Oishi. Asano yang merasa iba, kemudian menyelamatkannya dan dibawa ke istana. Meski hanya tinggal terpisah di sebuah gubuk, Asano sama sekali tidak memperlakukannya sebagai budak. Bahkan Kai dibiarkan tumbuh bersama putrinya yang bernama Mika. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Mika Onisu. Sebagai manusia biasa, Kai merasakan hal yang sama. Namun karena perbedaan status sosial, Kai memilih memendam perasaannya dalam-dalam. Alah, sia. Perih. Singkat cerita, Kai saat ini telah tumbuh dewasa. Sebagai orang yang terlatih bertahan hidup di hutan, Asano membawa Kai untuk ikut berburu bersama pasukannya. Dengan insting yang terasa secara alami, Kai dapat mendeteksi keberadaan siluman yang mereka buru kali ini. Dari jejak yang telah dia identifikasi, Kai menyimpulkan jika makhluk tersebut berada di dataran tinggi. Di tengah penyergapan, makhluk yang terlihat seperti banteng jadi-jadian berbalik menyerang pasukan dan menjatuhkan Tuan Asano. Perburuan pun dimulai dengan memperlihatkan para samurai yang bekerja sama melumpuhkan makhluk itu. Namun seperti banteng merah yang terkenal OP parah, para pasukan terlihat keteteran melawan amukan makhluk itu, hingga pengejaran menyisakan seorang samurai pemberani bernama Yasuno yang masih berusaha seorang diri. Naas usahanya tidak berhasil, yang membuat banteng itu berbalik menyerangnya. Namun Kai yang menyadari hal itu bereaksi dengan mengambil katana milik Yasuno dan terlihat berhasil melumpuhkan banteng itu seorang diri. Meski telah diselamatkan, status Kai yang merupakan darah campuran malah mendapat cemoohan. Yasuno berpendapat jika dia lebih baik mati di tangan makhluk itu daripada diselamatkan Kai. Ketika Tuan Asano dan para samurai sampai di lokasi, dia mengira jika Yasuno lah yang telah membunuh makhluk itu. Sebagai hadiah, Asano menyerahkan tanduk makhluk itu sebagai tanda kepahlawanan. Namun Oishi menyadari dari luka yang Kai miliki jika dialah yang telah membunuhnya. Ketika semua orang berbalik pergi, Kai menemui keanehan pada seekor rubah putih yang menatapnya dari kejauhan.
Scene berpindah ke Provinsi Nagato, yang merupakan musuh bebuyutan Ako. Di sana terlihat seorang daimyo muda bernama Kira, yang ditemui rubah putih di hutan sebelumnya. Ternyata, rubah itu merupakan hewan jadi-jadian, yang merupakan jelmaan dari seorang wanita siluman. Usut punya usut, ternyata siluman ini merupakan kaki tangan Kira, dan makhluk yang diburu sebelumnya merupakan upaya untuk membunuh Asano. Kembali ke Provinsi Ako, terlihat Putri Mika bersama para pelayan bergegas menyambut kepulangan ayah dan pasukannya. Di sini kita diberitahu, jika perburuan sebelumnya merupakan upaya pengamanan wilayah Provinsi Ako yang akan menjadi tuan rumah turnamen Shogun. Itu adalah turnamen bela diri yang mempertemukan samurai dari berbagai provinsi yang akan dihadiri penguasa Jepang, Shogun Tokugawa Tsunayoshi. Di malam hari, Putri Mika yang seharian khawatir dengan keadaan Kai memutuskan untuk pergi menemuinya diam-diam. Sesampainya di gubuk tempat Kai tinggal, dia mendapati terdapat luka di punggung Kai. Dengan penuh perhatian, Putri Mika mengobati luka tersebut. Yang kalau kata si editor mah, dilapna pakai kanebo. Namun Kai yang menerima perlakuan itu malah menunjukkan sifat dingin terhadapnya. Mungkin karena tidak ingin terjadi skandal. Kai malah minta Putri Mika untuk pergi dari sana. Putri Mika merespon dengan meminta Kai untuk menatapnya, sambil mengatakan, Kai lalu mengungkapkan, meski begitu, Mika adalah putri Ako, dan mereka memiliki tempat masing-masing. Sebagai perwujudan perempuan pada umumnya, Putri Mika yang mendengar itu pun ngambek dan pergi dari sana. Terus di kamar nangis, overthinking, terus bikin story yang captionnya bilang, semua cowok sama aja. Seminggu kemudian, rombongan bangsawan dari seluruh wilayah di Jepang telah tiba di Provinsi Ako. Sebagai tuan rumah, Asano mengadakan upacara penyambutan untuk menjamu kedatangan Shogun Tokugawa Tsunayoshi. Of provinces and master of all Japan. All welcome. Lord Asano. Ketika upacara berlangsung, Kai menemukan kejanggalan di antara barisan selir. Dia mendapati seorang wanita yang memiliki mata yang sama seperti rubah putih di hutan sebelumnya. Tidak berpikir panjang, dia lalu pergi ke tempat Oishi untuk memberitahukan hal ini. Namun Oishi sama sekali tidak mempercayainya dan berkata, jika hanya iblis yang dapat melihat penyamaran penyihir. Kemudian dia mengatakan, jika Kai hanya tersihir gadis cantik. Keesokan harinya, terlihat Tuan Asano bersama Putri Mika menyambut kedatangan Kira yang merupakan rival bebuyutannya. Dengan dibalut gimmick dan humor sarkastik, Kira merasa terhormat telah disambut dengan baik dan memuji keindahan Provinsi Ako. Singkat cerita, pembukaan turnamen pun telah tiba. Terlihat para pejabat dan bangsawan menikmati upacara pembukaan. Di tempat lain, Yasuno sebagai samurai perwakilan Ako terlihat kerasukan akibat sihir dari rubah jadi-jadian. Karena tidak ada pilihan, Kai memutuskan untuk menggantikan Yasuno sebagai samurai yang akan berduel. Kembali ke Asuno yang terlihat panik karena perwakilannya tidak kunjung muncul. Ditambah lagi, Shogun kehabisan kesabarannya. Beberapa saat kemudian, Kai muncul dengan kostum lengkap beserta penutup wajah. Alhasil, duel antar samurai pun dimulai. Di awal pertarungan, Kai yang tidak memiliki basic samurai terlihat sangat tertekan. Meski sempat ada peluang menyerang, musuh yang dihadapi terlalu tangguh. Bahkan katana yang Kai gunakan berhasil dipatahkan hanya dengan pergelangan tangan. Sialnya, identitas Kai terbongkar. Melihat hal itu, Shogun menghentikan pertarungan. Setelah dipastikan jika Kai merupakan darah campuran, Shogun kemudian menyuruh untuk membunuhnya. Meski begitu, Putri Mika dan Asano memohon untuk membebaskannya. Alhasil Kai hanya diberi hukuman cambuk sebagai bentuk pengampunan. Asano yang merasa kesal dan malu atas kejadian barusan pergi menenangkan diri di kamarnya. Di malam harinya, memanfaatkan pikiran Asano yang sedang kacau, si wanita rubah menggunakan seekor laba-laba sihir untuk memanipulasi pikiran Asano. Di alam bawah sadarnya, Asano mendapati Putri Mika yang sedang diperkosa Kira. Ketika Asano mulai menyerang Kira, aksinya dihentikan para samurai penjaga istana. Keributan di malam itu membuat Shogun murka dan memvonis hukuman mati kepada Asano akibat menyerang tamu tak bersenjata. Namun Shogun masih memberi kesempatan bagi Asano yang menjaga kehormatannya dengan melakukan seppuku atau ritual bunuh diri. By your own hand.
Asano kemudian menemui Oishi untuk berpamitan sembari menitipkan keberlangsungan Ako dan memintanya untuk menjaga Mika. Keesokan harinya, ritual pun berlangsung di halaman istana dengan disaksikan Shogun Tokugawa. Kemudian Oishi mengambil wakizashi yang digunakan untuk membelah perut, lalu diakhiri dengan tebasan katana Oishi untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah ritual itu berakhir, para samurai dan Mika menemui Shogun. Shogun mengatakan jika Oishi dan bawahan saat ini adalah Ronin dan dilarang untuk membalas dendam. Lebih melenya lagi, Shogun memutuskan untuk menikahkan Kira dan Mika demi keberlangsungan Ako, dan Mika diberi waktu selama 1 tahun sebagai masa berduka. Mendengar keputusan itu, Kira semakin gede hulu dan melarang para samurai untuk berada di wilayah Ako, sedangkan Oishi dikurung selama 1 tahun untuk menghancurkan mentalnya. 1 tahun berlalu, di mana terlihat Oishi yang dibebaskan dari masa pengurungannya. Lalu Oishi yang terlihat tak berdaya diantar ke suatu desa untuk diasingkan. Kemudian dia ditemui anak laki-lakinya yang bernama Chikara dan istrinya Riku. Ketika sedang berbincang, Oishi mendapat informasi jika masa berkabung Putri Mika hampir habis. Sedangkan Kai saat ini dijual sebagai budak di suatu pulau terpencil. Oishi yang masih berapi-api akan dendam kematian tuannya memutuskan untuk membalas dendam. Lalu dia meminta Kira untuk menyiapkan 3 ekor kuda, kemudian menugaskan untuk menemui para Ronin agar berkumpul di sebuah danau. Now, we need 3 horses. I am the wife of a samurai. Sedangkan Oishi pergi seorang diri mencari Kai. Sesampainya di lokasi, Oishi mendapati Kai yang kini bertarung melawan makhluk jadi-jadian. Setelah Kai menghabisi makhluk itu, Oishi memasuki arena dan terlihat berselisih dengannya. It's me! Mika! Dalam pertarungan yang alot, Oishi mencoba menyadarkan Kai dengan berkata jika Putri Mika dan Ako membutuhkan bantuannya. Kai yang menyadari hal itu memberi kode untuk membuat kerusuhan. Setelah mereka berdua berusaha dan bekerja sama untuk melarikan diri dari tempat ini, meski cukup kesulitan dengan keberadaan penjaga yang menggunakan shotgun, Oishi dan Kai berhasil melepaskan diri dari tempat ini. Di tengah perjalanan kembali, Kai terlihat marah kepada Oishi karena tidak mempercayainya saat itu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dan hanya balas dendam yang bisa mereka lakukan saat ini. Setibanya di titik pertemuan, mereka disambut para Ronin lainnya. Kemudian mereka mengadakan rapat darurat. Oishi memberikan pidato singkat yang menyerukan keputusan kesepakatan mereka semua untuk membalaskan dendam tuannya. Propose ends in death, hanged as criminals for defying Shogun's orders. Sending Kira to hell! Kemudian Oishi menunjuk sebuah peta, lalu menunjukkan sebuah desa para pengrajin pedang sebagai tujuan awal sebelum melakukan penyerangan. Setelah itu, seorang mata-mata bernama Isogai ditugaskan untuk mencari informasi ke Provinsi Nagato. Berpindah ke Nagato, kita mendapat informasi jika Oishi yang telah dibebaskan sedang merencanakan pemberontakan. Mendengar hal itu, Kira meminta Mizuki untuk menghabisi Oishi. Kembali pada Oishi dan para Ronin yang telah tiba di desa pengrajin pedang. Namun di lokasi, mereka mendapati jika para penduduk desa telah dibantai tak tersisa oleh pasukan Kira. Oishi yang berpura-pura menjadi petani menghampiri para samurai untuk berdiskusi. Di tengah percakapan, Kai yang tidak sabaran bereaksi dengan menghabisi para samurai itu seorang diri. These are not farmers' hands. Setelah itu, mereka melucuti persenjataan untuk digunakan. Dikarenakan hari semakin larut, mereka semua memutuskan untuk bermalam di desa itu. Di malam harinya, Oishi menghampiri Kai dan mengatakan jika mereka masih membutuhkan persenjataan. Di sini Kai menyarankan untuk pergi ke hutan Tango, tempat di mana dia dibesarkan. Kai kemudian memberitahu jika di tempat itu terdapat pedang legendaris yang sangat kuat hingga dapat membunuh seekor iblis. Hari berlalu, memperlihatkan para pasukan yang melakukan perjalanan ke hutan Tango.
Setibanya di sebuah kuil misterius, Oishi dan Kai memutuskan untuk masuk bersama, sedangkan para Ronin lainnya diminta menunggu di luar. Kemudian Kai memberi sebuah pantangan kepada Oishi untuk jangan mengeluarkan pedangnya, apapun yang terjadi. Wait here. Ketika berada di dalam kuil, Kai terlihat memasuki ruangan terpisah dengan sebuah pedang di tengah-tengah. Beberapa saat kemudian, Kai bertemu dengan sosok siluman yang telah merawatnya dari bayi. Boy returns as a man. Di sini, Kai dinasehati karena telah terjebak dalam cinta buta dengan seorang wanita bangsawan, hingga menuntunnya kembali ke tempat ini untuk membantu orang-orang yang selalu mendiskriminasi perbedaan mereka. Di sini juga terdapat fakta jika Kai merupakan anak hasil dari cinta satu malam, seorang pelaut Inggris dengan anak petani pribumi. Mendengar semua penjelasan itu, Kai sama sekali tidak peduli, dan tujuannya saat ini untuk meminta bantuan agar dapat membalaskan dendam. Siluman itu pun terlihat pasrah dan mengizinkan Kai untuk mengambil pedang itu jika mampu. Tanpa basa-basi, Kai bereaksi dengan menggunakan langkah sihir yang dipelajari dari siluman ini. Take the blade, Kai. A gift not forgotten. Siluman itu pun terpukau dan tidak berdaya ketika Kai mengarahkan pedang itu tepat di lehernya. Di sisi lain, Oishi mendapati jika Ronin lain ikut masuk ke dalam kuil. Menyadari hal itu, para samurai yang sedang bersujud bereaksi dengan menyerang para samurai di sana. Oishi yang menyaksikan bawahannya dibantai secara brutal di hadapannya. Tidak kuasa menahan katananya, terdapat bisikan mistis yang merayu Oishi untuk menyelamatkan mereka. Namun Oishi yang patuh pada perintah Kai berhasil menahan untuk tidak mengeluarkan katananya, meski menyaksikan Chikara tewas di hadapannya. Waktu berlalu, hingga keberadaan para samurai di hadapannya lenyap seketika. Ternyata, itu hanyalah ilusi yang merupakan ujian bagi Oishi, dan saat ini, mereka semua bisa mendapatkan pedang ini. Di tengah perjalanan kembali, Kai menunjukkan kemampuan pedang itu dengan menebas batang ranting dengan mudah. They cut. Seorang samurai gempal mencoba meniru aksi itu, namun tidak terjadi apa-apa. Setibanya kembali ke desa, Oishi ditemui Isogai yang melaporkan jika Kira malam ini akan mengunjungi kuil untuk berdoa. Mendengar informasi itu, Oishi memiliki rencana untuk memanfaatkan keadaan itu dan akan melakukan penyergapan. Setibanya di lokasi, mereka mendapati Kira yang benar-benar berada di sana, namun beberapa saat kemudian, Isogai menggeram kesakitan. Ternyata ini semua hanyalah jebakan yang dibuat Kira untuk membunuh Oishi. Seketika tempat itu dikelilingi nyala api, dan para pasukan Kira yang berada di sana menghujani mereka dengan anak panah. Setelah insiden itu selesai, siluman wanita itu mengambil katana milik Oishi dan mengidentifikasi jika Oishi telah mati. It belonged to Oishi, my lord. Namun di tempat lain, Oishi terlihat masih sehat karena berhasil diselamatkan pasukannya. Meski begitu, insiden sebelumnya menyebabkan banyak Ronin terluka hingga meninggal dunia. Ketika dalam keadaan sekarat, seorang samurai gempal bernama Baso meminta maaf kepada Kai. Dia mengatakan jika sewaktu Kai kecil, Baso sering melemparinya dengan batu, kemudian bersembunyi. Hide. Oh, stones at you. I knew it was you. Kai yang mendengar pengakuan itu berkata jika dia mengetahuinya sejak dulu karena perut buncitnya yang berada di balik pohon. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Baso mengungkapkan penyesalannya sembari berkata jika Kai adalah orang baik. Sorry, Kai. Di malam hari, Oishi yang merenung seorang diri meratapi penyesalan akibat kegagalan sebelumnya. Sempat terlintas perasaan putus asa, namun Kai datang menghampirinya dan meyakinkan ketua samurai itu. Kai pun menjelaskan jika situasi saat ini merupakan keuntungan dikarenakan Kira tidak lagi waspada ketika mengira Oishi telah mati. Di pagi hari, Kai mendapati rombongan teater kabuki yang melintasi tempat itu dan meminta Chikara untuk memanggil Oishi. Kemudian, Kai dan Oishi menghampiri rombongan untuk meminta bantuan agar dapat ikut menyelinap ke dalam istana. Ketua rombongan yang tidak memiliki pilihan mengizinkan Oishi dan beberapa pasukannya untuk ikut bersama mereka. Sebelum berangkat, 47 Ronin
Ronin mencatat nama mereka masing-masing dalam sebuah gulungan dengan tanda darah mereka. When a wrong is unavenged, we'll leave this record of our courage. Hal ini bertujuan untuk mencatat kisah perjuangan 47 Ronin yang membalaskan dendam tuannya. Lalu setelah misi balas dendam ini berhasil, mereka semua sepakat untuk melakukan seppuku demi menjaga kehormatan dan memutuskan rantai kebencian. Di tempat lain, siluman itu membujuk Mika untuk melakukan harakiri, kemudian menunjukkan sebilah wakijasi milik Oishi sebagai tanda jika Oishi telah mati. Kembali pada Oishi dan Ronin lainnya yang berhasil memasuki istana Nagato bersama rombongan Kabuki tanpa terdeteksi. Di sisi lain, para Ronin yang tersisa menyelinap dalam senyap dan berhasil menyergap beberapa penjaga, bagaikan seorang ninja. Di tengah pertunjukan seni, Oishi yang berperan sebagai Tachiyaku berhasil membius Kira dan para penonton lainnya. Di sisi pertunjukan kembang api, Chikara dan para Ronin lainnya memanfaatkan kesempatan di tengah riuh acara untuk menghabisi para penjaga. Namun beberapa saat kemudian, tindakan mereka diketahui, sehingga Oishi yang sedang berada di dalam pertunjukan menerima serangan. Alhasil, kejadian itu membuat identitasnya terbongkar, dan membuat pesta pertunjukan seketika berubah menjadi kericuhan. Bentrok antara samurai Nagato dan 47 Ronin pun tak terelakkan. Di sisi lain, Putri Mika yang diamankan oleh Kira berhasil memberontak dengan senjata yang dia bawa. Kemudian di tengah pelataran, Mika berjumpa dengan Kai yang memicu gejolak rindu di antara keduanya. Dikasih sound India sabit sih. Namun pertemuan mereka terganggu dengan kemunculan siluman wanita yang berubah menjadi wujud aslinya yang sekilas mirip lele berkepala naga. Tentu saja, Kai yang dilatih sejak kecil oleh iblis sama sekali tidak pesimis. Di sini kita diperlihatkan kemampuan dari pedang yang didapatkan dari hutan siluman sebelumnya, di mana pedang itu mengimbangi kekuatan dari perwujudan sempurna wanita siluman lele berkepala naga. Meski begitu, ada momen di mana Kai terhempas dan kehilangan pedangnya. Kemudian siluman itu menuju ke arah Mika. Dan bersiap menerkamnya. Menyadari hal ini, Kai bereaksi dengan mengeluarkan jurus iblis Tango yang dipelajari. Dengan langkah bayangan hantu, dia mengambil pedangnya kembali dan berhasil menikam tepat ke kepala siluman itu. Alhasil serangan itu mengakhiri nyawa siluman lele jadi-jadian dan merubahnya kembali ke wujud manusia. Di tempat lain, Oishi yang bertarung dengan Kira dan berhasil memojokkannya. Tanpa basa-basi, Oishi mengambil wakijasi dan membelah perut Kira yang diakhiri dengan tebasan katana agar Kira dapat merasakan penderitaan yang tuannya rasakan. Setelah berhasil memenggal Kira, kemudian dia membawa kepala itu ke tengah ricuhnya pertempuran sebagai pertanda jika pertarungan telah diakhiri dengan kemenangan 47 Ronin. Film pun diakhiri dengan Oishi dan para Ronin yang berjalan menuju kuil tempat Asano dimakamkan. Setelah selesai berdoa, mereka semua ditemui Shogun Tokugawa yang kecewa atas pemberontakan Oishi dan para Ronin. Oishi yang menyadari konsekuensi ini akan terjadi, memohon kepada Shogun untuk memberi mereka kehormatan dengan melakukan seppuku. Shogun yang menghargai perjuangan 47 Ronin kemudian mengabulkan permintaan itu. Is respect for my men. Bravest I know. The dignity they deserve. Follow the old ways of Bushido. Your Highness. Sebelum hari eksekusi dilangsungkan, Kai dan Mika menyempatkan diri untuk bertemu dalam percakapan singkat untuk bertemu suatu saat nanti di dunia yang berbeda. Alah, sia, drama. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan
Keesokan harinya, upacara eksekusi yang melegenda ini dilangsungkan. Di tengah persiapan, Shogun menghentikan upacara sejenak dan meminta Chikara untuk tidak mengikuti sepuku dengan alasan untuk melestarikan garis keturunan Oishi yang akan melayani Putri Mika di masa depan. Kemudian upacara dilanjutkan dengan 47 Ronin yang melakukan sepuku secara bersamaan dan menjadi kisah paling bersejarah di Jepang hingga saat ini. Tapi bohong.